kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Shikyarara barasyanara lamaramu. Haleluya, haleluya. Oh shikyarara barasyanara barasyanara. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terus mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib. Biar kami selalu bersyukur, selalu mengucap syukur. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami membalas segala apa yang Kau berikan buat kami ya Tuhan? Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami lagi selalu bersyukur, kami bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, shikarala barashandara la maramo. Iya la barashando. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, kami bersyukur sebab Engkau menolong, menopang kami ya Tuhan. Haleluya. Shikarara barashandi. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
yang kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kasih-Mu yang dalam hidup kami, kasih-Mu yang menggetarkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya ya Bapa. Jadikan kami Tuhan, jadikan hati kami ini. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini Untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada,
senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan, inilah ungkapan kasih kami. Di hati inilah tempat kediaman-Mu. Tuhan, terus tuntun kami. Jangan tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Jangan suruh kami pergi Tuhan tanpa penyertaan-Mu. Biarlah Kau tinggal dalam hati kami. Dan kami boleh senantiasa memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biar kasih-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang saya kasihi. Pekan hari ini kita akan berbicara tentang loving God, loving people. Setelah kita ditebus, setelah kita disucikan, setelah kita dibasuh dengan darah Yesus. Setelah dosa kita sudah diampuni dan hidup kita dipulihkan. Sekarang kita sudah terima kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan ini yang mesti kita lakukan. Matius 22 ayat 37 dan 38 katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah saudara, dari ayat ini kita akan lihat yang pertama, loving of God, mengasihi Tuhan. Nah saudara, nanti Bapak Ibu baca di kisah ini ya saudara. Karena masalah waktu saya nggak bisa cerita semuanya. Nanti saudara Bapak Ibu baca di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ini berbicara tentang seorang Simon orang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Nah saudara, ketika Yesus datang ke rumahnya saudara, dia tidak melayani Tuhan Yesus sebagaimana mestinya. Dia cuma mengundang Yesus datang ke rumahnya. Nah saudara, menurut tradisi orang Yahudi, mestinya tuan rumah kalau menyambut seorang tamu yang istimewa, tamu yang khusus, dia harus membasuh kakinya dengan air. Ya, tuan rumah yang mengundang, orang yang terhormat datang ke rumahnya, dia harus membasuh kaki tamu yang terhormat ini. Dan mengurapi minyak dengan kepalanya saudara. Itu penghargaan seorang tuan rumah menyambut tamu yang dihormati. Tapi Simon tidak melakukan itu. Tetapi justru di tengah-tengah itu saudara, ada seorang perempuan yang berlatar belakangkan yang kurang baik. Ada di rumah itu dan datang ke tempat itu. Dan dia menuangi minyak urapan di kakinya Tuhan Yesus. Lalu mengurai rambutnya. Saudara, kembali lagi tradisi orang Yahudi, seorang perempuan tidak boleh menguraikan rambutnya di muka umum. Dia harus disembunyikan. Makanya mereka selalu pakai tutupan kepala. Tapi perempuan ini menguraikan rambutnya. Di tengah-tengah banyak orang. Tentunya saudara, orang-orang Farisi kebakaran jenggot. Dan saya mau katakan saudara, ini sesuatu paradigma yang baru. Yang tidak biasa terjadi. Yesus membiarkan perempuan ini lakukan. Dan perempuan ini duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Nyiramkan minyak di kaki Tuhan Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya saudara. Semua orang, wah Tuhan, dia kalau rabi, dia mestinya tahu siapa perempuan itu yang melayani dia. Tapi Yesus tahu dan Yesus biarkan lakukan. Maka Yesus katakan,
Simon, engkau mengundang aku, engkau tidak mengurapi kakiku. Engkau tidak membasuh kakiku dan mengurapi aku. Tapi perempuan ini dari tadi dia menuangkan minyak, bahkan menyekan dengan rambutnya dan mengurapi aku. Saudara, kenapa? Karena Simon belum terlalu mengenal siapa itu Yesus. Kata mengenal itu yadam. Yadam itu saudara memang diambil istilahnya seperti hubungan suami istri. Mengenalnya seperti suami istri mengenal saudara. Nah saudara, mestinya pengenalan kita kepada Tuhan kita harus seperti taraf di situ saudara. Nah kalau kita sudah mengenal seperti kita mengenal suami atau istri kita, maka pengorbanan itu menentukan nilai hidup kita. Amin saudara. Pengorbanan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menolong orang, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Itu nilai diri kita. Nah kemampuan saudara, ya, kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu dari hati kita ketika Tuhan meminta dari kita. Masih ingat ketika Abraham diminta Ishak? Abraham yang punya kemampuan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia lakukan dengan segenap hati dia. Saudara yang saya kasihi hari-hari ini, adakah kita punya kemampuan untuk melepaskan hak kita, melepaskan apa yang kita miliki buat orang lain, saudara? Kalau itu diminta oleh Tuhan, saudara, mari mumpung masih ada kesempatan, kita lakukan dengan segenap hati. Taat adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Matius 12 ayat 39 katakan. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini tidak setia. Ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara, seringkali kita meminta tanda. Kita minta atribut-atribut kekristenan. Supaya kita lihat, rohaniawan, saudara, orang Kristen. Tapi bagaimana ketaatan kita, perilaku kita, itu menunjukkan nilai dan kemampuan yang Tuhan berikan. Hal yang kedua, saudara, yaitu loving people. Matius 5 ayat 23 dan 24 katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Dari ini saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Tuhan sangat memperhatikan relasi, hubungan sesama kita. Saudara, hubungan sesama kita. Jangan kita kelihatan vertikalnya bagus, wah Tuhan, saudara. Tapi bagaimana dengan hubungan horizontal kita? Saudara, Tuhan sangat memperhatikan relasi hubungan ini. 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan begini. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, saudara. Dan juga di Yohanes 14 ayat 34 dan 35 katakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saya mengajak kita biar hari-hari ini, saudara, yuk sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saling mengasihi. Lebih lagi itu, saudara. Jangan saling menggigit. Jangan saling menjatuhkan, tapi yuk mari kita saling mengasihi menjelang Tuhan yang semakin mendekat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 juga katakan begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya yakin percaya, saudara, kita harus yakin dan percaya dosa kita sudah diampuni ketika Yesus mati untuk menebus dosa dan saya. Nah saudara, di Keluaran 20, saudara,
Ya, masih berhubungan dengan relasi dengan hubungan. Hubungan dengan orang-orang tua. Keluaran 20 ayat 12 katakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, saya tertarik ayat ini. Sebenarnya apa hubungannya saudara dengan hormati orang tua dan tanah saudara? Tetapi saudara, ini firman yang dahsyat. Tanah itu berbicara apa? Berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan kata lain begini saudara. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita. Dan akan lanjut umur kita. Dan tanah tempat di mana kita berada. Itu menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, itulah tanah itu lambang di mana kita diberkati. Lanjut umurmu keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Saudara perhatikan kata ini saudara. Elevators. Elevator itu akan mengangkat kita. Jangan sampai kita dishonor. Kecemaran. Saudara. Dan jangan sampai kita dismetis. Disimetis. Apa? Kita dihancurkan saudara. Untuk mari kita saling mengasihi. Dan juga saudara perhatikan pernikahan saudara hari-hari ini. Don't just fall in love, but rising up in love. Jangan sampai kita hanya jatuh cinta saudara. Tapi yuk sebagai suami istri, bangkitkan cinta dalam rumah tangga. Saling mengasihi lebih sungguh-sungguh. Kalau saudara kita perhatikan di Efesus 5 saudara. Ya, di Efesus 5 ayat 25 saudara suami harus kasihilah istrimu saudara. Dan ayat 28 demikian juga suami harus mengasihi istri. Seperti tubuhnya sendiri. Dan ayat yang 33 saudara. Bagaimana juga kamu harus saling masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau ini kita lakukan saya yakin percaya. Rumah tangga kita pasti tentram, aman dan damai sejahtera saudara. Nah sampai hanya di Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini relasi. Hubungan sesama manusia. Orang tua, suami istri. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan ini kita mesti jaga saudara. Kasih saudara. Ya, kasih. Itu agape. Yang Tuhan mau tuh kasih yang agape. Sebagai suami istri Tuhan mau suami mengasihi istrinya dengan kasih agape. Kasih yang unconventional saudara. Tanpa syarat saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Ya. Nah kita mengasihi, sebagai suami mengasihi istri tanpa syarat. Itu yang Tuhan mau lakukan. Titus 2 ayat 4 katakan begini. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Saudara, jangan sampai hanya kasih filia, yaitu kasih sebagai sahabat. Saudara. Suami mengasihi dengan kasih agape. Apa artinya? Giver. Memberi. Suami memberi, istri conveyor. Istri akan mengandung keturunan yang ilahi, saudara. Nah, kasih itu ya, mesti ini yang mesti kita lakukan hari-hari lebih banyak saudara. Kasih seperti ini yang mesti kita banyak lakukan saudara. Mazmur 90 ayat 19 katakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sehingga kami berlaku hati yang bijaksana. Saya rindu menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat ini. Mari kita perhatikan hidup kita. Hitunglah hari-hari kita. Hingga kita memperoleh hati yang bijaksana saudara. No one has potential to influence kids like the parents. Tidak ada yang memiliki potensi yang mempengaruhi anak-anak kita seperti orang tua mereka, saudara. Makanya saudara sebagai orang tua, mari saya mengajak saudara, didiklah anak-anak kita takut akan Tuhan. Akan membawa dampak potensi yang luar biasa buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan melihat kedua orang tuanya. Saudara, sediakanlah waktu untuk lebih mengasihi. Dimulai dari keluarga. Dan kalau kita bisa mengasihi keluarga kita dengan baik. Saya ingin percaya kita bisa mengasihi rekan-rekan pelayanan kita. Rekan-rekan kerja kita. Rekan-rekan
bisnis kita, bahkan rekan-rekan masyarakat di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Kita bisa loving to the people lebih baik lagi. Mengasihi sehingga influence, dampak dan impact akan terjadi. Sehingga kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kalau setiap kami yang sudah mengalami kasih yang sempurna itu, kami rindu hari ini kami boleh belajar. Loving God, loving people. Kami boleh membawa kasih yang sempurna itu keluar dari 4 tembok lingkungan gereja dan di mana kami berada. Supaya kasih itu kami memancarkan kepada orang-orang sekeliling kami. Sehingga Tuhan kasih Kristus boleh sungguh nampak dan menjadi terang dan garam. Sehingga kehidupan kami akan mengasihi banyak orang. Sehingga dengan kasih yang kami lakukan Tuhan akan membawa pengaruh, akan membawa influence, akan membawa penginjilan. Amanat agung terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan anak-anak-Mu mengasihi lebih lagi dan mengasihi lebih sempurna buat orang-orang yang di sekeliling kami. Bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Biarlah kasih Tuhan menjamah dan memulihkan setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I have held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness